Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rektor, Bapak Hari Supratno, dan yang saya hormati Bapak selaku mata kuliah Psikologi Belajar, Bapak Hanifuddin Mahadun. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Ciri-ciri khusus perwujudan perilaku dan jenis-jenis belajar. Yang pertama ada jenis-jenis belajar. Yang pertama itu karena terjadi perubahan perilaku. Contohnya seperti tidak paham menjadi paham. Jadi kita itu tidak paham sama sesuatu, terus karena kita ingin tahu, kita ingin mempelajari, jadi kita itu paham. Terus yang kedua ada perubahan bersifat relatif permanen. Hasil belajar tidak hilang. Contohnya seperti kayak dari kecil kita itu sudah belajar menulis, membaca, terus menghitung gitulah. Kan itu sampai sekarang masih ke bawah kan. Jadi kayak kita bisa menulis sampai sekarang, bisa membaca. Terus yang ketiga ada terjadi secara sadar. Belajar yang mengalami perkembangan. Jadi awalnya dari yang tidak bisa sampai menjadi bisa. Jadi belajarnya itu berkembang, tidak stuck di situ terus. Terus yang keempat ada melibatkan pengalaman belajar, kayak di lingkungan, kita turun ke jalan, mengamati, seperti itu. Terus yang kelima bersifat tujuan. Jadi belajar karena akan, misalnya belajar karena akan ada tujuan. Jadi kayak besok kita ujian, jadi kita belajar karena besok ujian. Jadi kalau kita nggak belajar, nanti kita nggak bisa mengerjakan soal ujian. Yang kedua ada perwujudan perilaku belajar. Yang pertama ada perubahan pengetahuan kognitif. Belajar tampak melalui pemahaman seseorang. Contohnya seperti siswa mampu menjelaskan materi yang dipelajari. Jadi kayak kita habis belajar, kita itu bisa menjelaskan apa yang kita pelajari. Seperti itu. Terus yang kedua ada keterampilan. Bisa melakukan eksperimen di laboratorium. Contohnya kayak membuat apa itu zat-zat atau membuat keju atau apa seperti itu. Yang ketiga ada sikap dan nilai. Jadi sikap dan nilai kayak misalnya kita itu jadi lebih disiplin, menghargai pendapat orang lain. Terus yang keempat ada kebiasaan. Kayak contohnya membuat jadwal belajar, kebiasaan. Jadi kayak misalnya jam 6 malam habis sholat maghrib kita langsung belajar. Ya seperti itu. Terus ada hasil kerja dan prestasi, nilai ujian meningkat. Habis belajar kita mengerjakan soal ujian, ternyata nilai ujian kita bagus. Terus yang terakhir ada jenis-jenis belajar. Yang pertama belajar mengenal, berarti seperti kayak menghafal, mengenali informasi. Terus belajar konsep, mempelajari ide, prinsip, menghubungkan berbagai konsep menjadi aturan atau hukum. Contoh memahami hukum Newton. Terus observasional, mengamati dan menirukan. Jadi kita mengamati, kita menirukan. Terus yang terakhir ada kreatif. Jadi kita itu mampu menciptakan hal-hal baru. Jadi kayak kita bisa membuat ide-ide baru, itu kreatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ubur-ubur ikan lele. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.